Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis kualitatif pada senyawa metil salisilat hasil sintesis dari asam salisilat dan metanol pada pertemuan sebelumnya. Untuk uji kualitatif metil salisilat ini yang akan kita lakukan, ya, yang namanya uji kualitatif, berarti nanti kita akan mengetahui atau ingin tahu apakah metil salisilat yang sudah kita hasilkan dari sintesis esterifikasi sebelumnya, apakah metil salisilat yang kita dapatkan itu benar-benar mengandung metil salisilat murni atau mungkin masih ada campuran atau tidak terbentuk metil salisilat sama sekali. Nah, pada kesempatan kali ini untuk uji kualitatif metil salisilat yang kita gunakan ada dua uji. Yang pertama uji dengan menggunakan reagen, ya, uji saponifikasi istilahnya. Reagennya adalah kita nanti menggunakan NaOH 10%. Nah, prosedur untuk uji kualitatif yang pertama ini untuk uji saponifikasi, nanti kita ambil metil salisilat hasil sintesis kita yang sudah kita ekstrak kemarin menggunakan ekstraksi cair-cair, ya, untuk dimurnikan. Nah, kita ambil kurang lebih 5 tetes, ya, cukup sedikit saja, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan NaOH 10% sebanyak 1 mili, ditambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut, kemudian dipanaskan selama 5 menit. Nah, setelah itu kita amati perubahannya. Apakah terjadi perubahan, misalkan ada endapan, terjadi perubahan warna, atau terjadi busa, dan sebagainya. Kita nanti akan lihat apakah ada perubahan yang terjadi ketika metil salisilat dicampurkan dengan NaOH. Oke, untuk hasil uji saponifikasi ini, ya, uji saponifikasi yang dilakukan terhadap metil salisilat nanti akan menghasilkan endapan warna putih, ya, dan endapan tersebut akan memiliki jumlah yang lebih banyak ketika dipanaskan. Nah, apa yang terjadi ketika metil salisilat direaksikan dengan natrium hidroksida? Ya, metil salisilat ini nanti berperan sebagai lemak, ya. Jadi saponifikasi ini memang secara umum uji identifikasi untuk golongan lemak atau ester. Ya, ketika ditambahkan natrium hidroksida, ya, nanti akan terjadi reaksi namanya saponifikasi, atau nanti istilah lainnya reaksi penyabunan. Nah, di mana saponifikasi ini adalah reaksi antara lemak, dalam hal ini ester, dengan basa kuat yang akan menghasilkan sabun dan alkohol. Nah, sehingga nanti akan ada endapan putih dan juga mungkin ada sedikit busa yang terbentuk, ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika ditambahkan antara metil salisilat dengan NaOH tersebut? Nanti NaOH akan terionisasi, ya, terionisasi menjadi Na, ion natrium, dan ion hidroksida. Nah, ion hidroksida ini nanti akan menyerang gugus karbonil pada ester, ya, pada metil salisilat, nanti akan menghasilkan intermediate, senyawa antara seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti akan terjadi pemutusan alkoksida yang akan menghasilkan asam karboksilat. Intinya akan terbentuk asam karboksilat. Nah, setelah terbentuk asam karboksilat, pastinya nanti akan melepaskan ion hidrogen. Yang ester berubah menjadi asam karboksilat nanti akan melepaskan ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini nanti akan menangkap kation alkali. Ya, kation alkalinya apa? Yaitu Na. Nah, nanti akan membentuk garam karboksilat. Jadi ion hidrogen tadi akan lepas, akan bertukar dengan ion natrium. Nah, nanti akan terbentuk natrium karboksilat. Nah, ini nanti cikal bakal dari sabun. Sementara itu, ion hidrogen yang lepas tadi dari esternya nanti akan ditangkap oleh basa konjugat, ya, yang berupa ion salisilat, ya, ion metilnya, ion metil. Kalau salisilatnya nanti untuk garam salisilat. Lalu ion metilnya nanti akan menangkap ion hidrogen sehingga nanti membentuk alkohol. Nah, dalam hal ini karena dia nanti metil salisilat, ya, berarti nanti yang terbentuk itu adalah natrium salisilat dan metanol, ya, metil alkohol.
Nah, pada percobaan ini ya, natrium salisilat merupakan lemaknya dan natrium hidroksida merupakan basa kuatnya. Nah, sementara endapan putih yang terbentuk merupakan garam metil salisilat. Dalam hal ini adalah garam natrium salisilatnya. Dan filtratnya merupakan metanol. Apabila garam metil salisilat ini dieliminasi dari filtratnya, nanti aroma khas dari larutan itu akan hilang. Ya, kita tahu awalnya metil salisilat kan punya aroma yang khas ya, aroma gondopuro seperti itu. Nah, nanti ketika dia mengalami reaksi saponifikasi ini, dia nanti akan dieliminasi dan akan hilang bau metil salisilatnya. Nah, hal itu terjadi karena aroma khas pada larutan merupakan karakter dari metil salisilat. Nah, jadi untuk uji saponifikasi ini ada dua parameter yang bisa kita amati ya. Yang pertama terbentuknya endapan putih dan juga hilangnya aroma khas dari metil salisilat. Nah, nanti untuk laporan praktikumnya kalian bisa lebih mencari lagi tentang tinjauan teoritis terkait dengan uji saponifikasi pada metil salisilat. Baik, yang kedua untuk uji kualitatif metil salisilat yaitu dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Ya, kurang lebih alat-alat dari KLT kalian sudah mendapatkan di materi sebelumnya, ya, ada chamber, ada UV cabinet, ada plat KLT dan sebagainya. Oke, yang perlu kita siapkan pada uji kualitatif metil salisilat menggunakan KLT ini sama seperti uji KLT pada umumnya ya. Yang pertama yang menentukan ya adalah fase gerak yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini nanti kita akan menggunakan fase geraknya berupa campuran larutan yaitu etil asetat, metanol dan amonia dengan perbandingan 85, 10 dan 5. Kemudian volumenya nanti dicampurkan sesuai dengan ukuran bejana pengembang dengan tinggi maksimal 1 cm. Setelah itu dicampur ya, terus dituangkan fase geraknya ke dalam bejana pengembang tersebut atau chamber. Kemudian diletakkan potongan kertas saring setinggi bejana untuk digunakan sebagai indikator kejenuhan. Jadi kita harus pastikan kita siapkan fase geraknya sampai nanti bejananya itu benar-benar jenuh dengan fase geraknya. Nah, nanti pembuatan fase gerak ini nanti akan menyesuaikan dengan ukuran chamber yang akan kita gunakan. Oke, misalkan pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini kita punya chamber dengan ukuran 3 kali 12 ya untuk alasnya, tingginya kurang lebih mungkin 10 ya. Nah, nanti kita harus bikin tinggi LUN-nya adalah 1 cm. Nah, coba kalian masukkan dalam perhitungan di laporan berapa masing-masing pelarut yang kita butuhkan untuk membuat LUN tersebut. Ya, kita kan tadi menggunakan 3 macam pelarut ya. Nanti kalian hitung berapa volume total yang dibutuhkan dan berapa volume masing-masing pelarut yang dibutuhkan untuk membuat fase gerak. Masukkan ke dalam laporannya. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan fase gerak, yang harus kita siapkan adalah fase diam. Nah, fase diam yang akan kita gunakan secara umum memang adalah fase diam dengan jenis plat GF254. Ya, apa itu 254? Sekali lagi mungkin ada yang lupa, GF itu singkatan dari G-nya itu dari gypsum ya. Kemudian F-nya fluorescent ya. Gypsum artinya berarti dia punya sifat yang seperti gips ya, ya sebagai bahan perekatnya dan sebagai fase diam untuk pemisahannya dengan ukuran biasanya dari silika gel ya, gips silika gel. Kemudian F-nya ini dia ditambahkan senyawa yang bisa berpendar, berfluoresen pada panjang gelombang 254. Jadi nanti ketika dikenakan sinar UV nodanya akan lebih gelap. Nah, kemudian nanti semua plat KLT-nya ini nanti akan berwarna kehijauan. Ya, itu nanti akan lebih tampak pada panjang gelombang 254. Nanti akan dilihat dengan menggunakan UV cabinet. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan KLT kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Jadi ini sudah tidak asing.
Nah, untuk ukurannya kita akan menggunakan ukuran platnya kurang lebih 4x10 karena nanti kita akan menggunakan akan memakai 3 totolan A, B, dan C. Nah, di mana A itu merupakan hasil metil salisilat kita, kemudian B dan C itu merupakan standar. Nah, di sini kita akan menggunakan standar ada dua ya, yaitu asam salisilat dan metil salisilat. Kenapa kita menggunakan dua? Nanti kita akan mencoba mengamati apakah hasil sintesis metil salisilat kita ini apakah sudah murni mengandung metil salisilat ataukah masih memiliki sisa dari asam salisilat yang digunakan sebagai prekursor atau bahan yang digunakan untuk membentuk metil salisilatnya. Sehingga kita nanti akan menotolkan 3 sampel standar asam salisilat dan standar metil salisilat. Untuk ukuran penandaan plat KLT-nya ini ya secara umum kita biasanya menggunakan batas bawah kurang lebih 1,5 cm karena nanti kita celupkan pada plat pada chambernya yang memiliki tinggi LUN kurang lebih 1 cm. Nah, plat KLT-nya totalnya 10 cm, untuk batas atasnya kita gunakan 0,5 cm. Dan jarak masing-masing totolan minimal adalah 1 cm. Kita berikan tanda sesuai gambar berikut dengan menggunakan pensil ya, yang tumpul. Kenapa menggunakan pensil? Karena pensil dari karbon dan inert dia tidak ada pengaruhnya terhadap sifat fisika kimia. Kalau kita pakai tinta pasti nanti akan ikut tereluasi di sini ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita siapkan adalah larutan uji, di mana yang kita butuhkan yang pertama tadi sampel ya. Kemudian standar asam salisilat dan standar metil salisilat. Untuk standarnya kita timbang kurang lebih 50 mg bahan aktif, kemudian dilarutkan pada labu ukur 50 ml dengan menggunakan pelarut etanol, kemudian langsung digunakan. Untuk sampelnya, karena kita sampel cairan, kita nanti bisa melarutkannya kurang lebih misalkan 1/10 atau 1/50 ya, 1 ml, 50. Kalau terlalu besar kita nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi boleh langsung dari hasil sintesis yang kemarin kita dapatkan atau kita encerkan 1/10 atau 1/, maksimal biasanya 1/50 ya, supaya tidak terlalu pekat. Kemudian masing-masing larutan yang sudah disiapkan tadi nanti ditotolkan pada plat KLT yang sudah tersedia, yang sudah kita siapkan. Terus kita totolkan menggunakan mikropipet atau pipa kapiler. Kemudian setelah ditotoli, kemudian kita keringkan sebentar, lalu kita letakkan pada bejana pengembang yang sudah diisi oleh fase gerak yang sudah kita jenuhkan sebelumnya. Untuk hasil eluasi dan analisisnya, ya, eluasi setelah kita kembangkan bejana plat KLT-nya di dalam bejana pengembang, kemudian kita amati dengan menggunakan UV kabinet ya. Lalu kita hitung nanti RF-nya, di mana RF itu yaitu jarak tempuh noda dibagi dengan jarak tempuh LUN ya. Ini salah ketik ini ya. Jarak tempuh LUN. Nah, jarak tempuh noda dibagi dengan jarak tempuh LUN. Nah, nanti kita bandingkan noda yang dibentuk atau noda yang terbentuk pada sampel A, B, dan C. Nah, setelah itu nanti kita bisa bandingkan apakah pada sampel A ini mengandung metil salisilat saja atau juga ada mengandung asam salisilatnya atau malah tidak ada sama sekali ya. Nanti kita akan lihat. Oke, pengamatannya seperti yang materi-materi atau KLT sebelumnya, yaitu dengan menggunakan UV kabinet. Nanti kita masukkan di sini, kita amati, kita foto, kemudian kita tandai, lalu kita hitung berapa tinggi dari nodanya dan juga berapa tinggi dari LUN yang mengeluasi, kemudian kita hitung nilai RF-nya. Oke, berikut ini adalah hasil pengamatan yang bisa kalian masukkan ke dalam laporan ya. Untuk hasil pengamatan ini dilihat dari sinar UV bahwa kita bisa mendapatkan hasil noda yang terbentuk agak sedikit lebih gelap dibandingkan dengan plat KLT yang tidak ada nodanya. Untuk hasil
yang ada di sini kita tadi sudah membuat tanda ya, dimana garis startnya kalau plat KLT-nya 10 cm, garis startnya kurang lebih 1,5, kemudian garis finishnya 0,5, berarti kurang lebih tingginya adalah 8 cm. Lalu untuk noda-nodanya ini di sampel A ada 2 noda, untuk yang standar B ada 1 noda, standar C juga ada 1 noda dengan nilai RF yang nanti berbeda-beda tentunya. Nah, nanti silakan kalian hitung masing-masing noda ini memiliki nilai RF berapa ya. Kemudian nanti kalian bandingkan dengan standar ya. Sampel ini misalkan sampel A punya nilai RF bandingkan dengan standar, apakah nanti sampel A dari hasil sintesis metil salisilat kita itu apakah benar-benar mengandung metil salisilat atau tidak mengandung metil salisilat, atau juga ada kandungan lain selain metil salisilat. Nah, silakan nanti kalian masukkan ke dalam pembahasan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian nanti kalian cari literaturnya, kalian bandingkan dengan literatur, terus kalian bahas, kalian buat alasan kenapa hal ini bisa atau mungkin bisa terjadi. Oke? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.